وسائر حي عمر كون الحمد الحدث إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة وراتب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumi liqa'illah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Masih bersama kitab Ar-Risalatul Jami'ah sampai ke dalam pembahasan qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumid fid-dharain amin. Wa annahu ta'ala ba'atha sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ila jami'il khalqi. Allah Subhanahu wa ta'ala
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hambanya dan utusannya ke semua makhluk. Setelah beliau Al-Habib Ahmad bin Zain memberikan pengertian kepada kita bagaimana kita mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal bagaimana asma-asma Allah, lalu beliau memberitahukan kepada kita termasuk kewajiban kita yaitu mengimani adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus kita yakini bahwasanya Allah mengutus Nabi Muhammad hanya sebagai hambanya. Sehingga Rasulullah pernah mengatakan, kalian boleh memujiku sesuka kalian. Puji Nabi Muhammad sepuas kita. Kecuali kata Rasulullah SAW, jangan kalian memujiku seperti orang-orang Bani Israel memuji Nabi Isa. Kenapa? Nabi Isa mengatakan umatnya Bani Israel, umatnya Nabi Isa mengatakan Nabi Isa anak Tuhan. Nah, selain ini, pian memuji apapun untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh. Nabi Muhammad makhluk yang paling mulia, benar. Nabi Muhammad cahayanya makhluk paling pertama yang Allah ciptakan, benar. Nabi Muhammad yang surga diciptakan untuknya, benar. Sehingga keluarlah sebuah perkataan, khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Engkau wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, diciptakan seakan-akan engkau memilih sendiri. Dan engkau dibebaskan dari segala aib. Tidak ada cacat sedikit pun di tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji Nabi Muhammad. Untaikan pujian kepada Muhammad terserah. Selagi itu kebaikan, maka itu layak untuk Nabi Muhammad. Kecuali jangan anggap Nabi Muhammad Tuhan, jangan menganggap Nabi Muhammad anak Tuhan. Ini yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga para pujangga penjaga syair, beliau memuji Nabi Muhammad seperti qasidah Qamarun, bulan purnama, Nabi Muhammad puji. Kiaskan, samakan bulan purnama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan Nabi Muhammadnya disamakan dengan bulan. Bulannya samakan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal adwa minal qamar. Bahkan Nabi Muhammad itu dikatakan lebih bercahaya daripada bulan purnama. Puji Nabi Muhammad. Dan adalah Rasul, utusan ke semua makhluk. Nah, ini bedanya Nabi kita dan Nabi terdahulu. Nabi Muhammad ini untuk seluruh. Bahkan diutusnya Nabi Muhammad itu untuk seluruh alam, bukan hanya manusia dan jin. Diutusnya Nabi Muhammad untuk para untuk binatang, untuk tumbuh-tumbuhan, bahkan untuk benda-benda mati semuanya. Apa perbedaannya Nabi diutus ke jin dan manusia, diutus ke ke hayawan atau ke tumbuh-tumbuhan? Kalau ke jin ke manusia, Nabi Muhammad diutus untuk menjadi Rasul yang membawa syariat. Kalau ke makhluk seperti hayawan atau seperti tumbuh-tumbuhan, itu Nabi Muhammad diutus untuk memuliakan mereka. Sehingga bebatuan yang hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bebatuan yang ada di zaman Nabi Muhammad itu terasa lebih mulia. Kurma-kurma yang tumbuh di zaman Nabi Muhammad merasa mulia dibandingkan kurma-kurma yang lain. Nah, itu selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa likafatil", kecuali tidaklah aku mengutus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh manusia, untuk seluruh makhluk
yang ada di atas bumi ini. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi bawa? Lihidayatihim, untuk memberi hidayah kepada umat ini. Walitakmili ma'ashihim wa ma'adihim, dan untuk menyempurnakan kehidupan dunia umat dan kehidupan akhiratnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ayyadahu bil mu'jizati dhahirah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat yang nampak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keanehan yang ada di atas dunia ini namanya itu beda-beda. Nah, kalau kejadian itu datangnya kepada Nabi dan Rasul, keajaiban yang datang kepada Nabi dan Rasul, tapi sebelum jadi Nabi dan Rasul. Coba siapa yang tahu keajaiban Nabi Muhammad sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul? Kapan? Ketika lahirnya Nabi Muhammad, maka terang benderang semua penjuru dunia. Sayyidina Abbas mengatakan, ya Rasulullah, aku ingat ketika engkau lahir, adha'atil ufuk, kata beliau, ini ujung-ujung bumi ini semuanya terasa terang. Nabi lahir. Jadi yang sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul, itu namanya bukan mukjizat, dinamakan irhasat. Mungkin ingat. Nah, keanehan, keajaiban yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul setelah jadi Nabi dan Rasul, itu namanya mukjizat. Mukjizatnya Nabi Allah Musa apa? Tongkat jadi ular. Ini ular bujuran, bukan ular tangga. Ini ular betulan. Makanya ketika para tukang sihirnya Fir'aun menantang Nabi Allah Musa untuk adu sihir, mereka langsung mengaku kalah. Kenapa? Karena tali tongkat yang dilempar oleh pasukannya Fir'aun itu hanya hayalan mata orang yang melihat. Hakikatnya tetap tongkat dan tali. Tapi ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya, itu ular bujuran. Tukang sihir ketika melemparkan tongkat dan talinya, mereka melihat tetap tongkat dan tali. Hanya mata-mata orang yang terkena sihir saja yang melihat itu ular. Tapi ketika Nabi Musa yang melempar tongkatnya, dikatakan oleh Allah Ta'ala, wahiyya hayyatun tas'a, itu adalah binatang ular yang benar-benar hidup. Sehingga kata para tukang sihir, ini bukan sihir sudah ini. Karena kalau sihir mereka tahu. Akhirnya apa? Semua tali dan ular-ular itu dimakan oleh tongkat yang belum menjadi ularnya oleh Nabi Musa ini. Wa ulqiyas saharatus sajidin. Akhirnya para tukang sihirnya Nabi Musa langsung sujud beriman kepada Allah. Kenapa? Karena mereka tahu ini bukan sihir. Oh, ini lebih hebat dari sihir kita. Berarti ada yang lebih hebat dari Fir'aun. Kenapa? Karena yang ngajari sihir itu Fir'aun. Fir'aun mengatakan ketika mereka beriman, bukankah aku yang mengajarkan kalian sihir? Kenapa kalian ikut Musa? Mereka tahu ini bukan sihir. Ternyata ada yang lebih hebat dari Fir'aun. Sadar mereka. Makanya ketika sebuah kita ingin menyadarkan orang itu, kita harus mengalahkan dia di bidangnya. Mereka tukang sihir, ingin kita taubatkan, kita harus bisa lebih memiliki hebat dari sihir tersebut, sehingga mereka akan menerima dengan mudahnya karena mereka tahu. Nah, itu bagaimana? Tapi sebagian ahli tafsir mengatakan, ini hikmah. Ditanya kenapa begitu cepat para penyihirnya Fir'aun ini bisa menerima hidayah. Kenapa begitu cepat dengan waktu yang singkat para penyihir Fir'aun ini langsung masuk ke dalam agamanya Nabi Allah
Musa alaihissalam. Itu ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Lihat, Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan di ayat suci Al-Quran, ketika sudah dikumpulkan wahsyurul ma'ad fil madaini hasyirin, kata Fir'aun, kumpulkan di tanah lapang yang terbuka. Ya'tuka bikulli sahirin alim. Kita akan datangkan, kita akan lawan Musa dan saudaranya Harun itu dengan semua ibaratnya itu tukang sihir yang hebat. Kumpulkan. Lihat, para tukang sihir mengatakan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, wahai Musa, pian dulukah yang memulai sihirnya, apa kami dulu? Engkau dulu yang melemparkan sihir, apa kami dulu? Beradab dengan Nabi Allah Musa. Ya Allah, ini dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata sebagian al-hikmah, ini yang membuat para tukang sihir mendapatkan hidayah. Kenapa? Adabnya dengan para Nabi Allah. Bukan sok dia, tapi malah menawarkan, wahai Musa, engkau dulu, apa kami dulu yang memulainya? Ketika itu, maka Nabi Musa mengatakan, kalian dulu, mulailah kalian terlebih dahulu. Maka para penyihir tadi memulai lebih dulu. Kata al-hikmah, ini gara-gara beradab dengan kekasihnya Allah, beradab dengan Nabi, beradab dengan Rasul, maka hidayah datang kepada mereka. Itu kontan lah. Ketika dia lihat ular itu betulan, mereka langsung jatuh tersungkur, sujud beriman. Amanna bi Rabbi Musa wa Harun, kata mereka. Kami beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Kenapa? Karena mereka tahu ternyata ada yang lebih hebat dari Fir'aun. Langsung sadar mereka. Itu mukjizat namanya. Mukjizat Nabi Allah Musa alaihissalam. Mukjizat Nabi Muhammad seperti membelah bulan dibelah. Mukjizat Nabi Muhammad lagi berbicara dengan binatang, sebagaimana Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Lalu kemudian di bawah mukjizat ini ada yang namanya karomah. Karomah ini diberikan kepada orang-orang pilihan yang dinamakan auliya-nya Allah. Apakah ada wali itu? Secara ada. Di Al-Quran Allah mengatakan, inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya kekasih-kekasih Allah itu adalah mereka orang-orang yang tidak ada kesedihan di hatinya, tidak ada rasa takut. Ada. Contoh karomah yang Allah abadikan di Al-Quran apa? Sayyidatuna Maryam. Ayo kita tanyakan, Sayyidatuna Maryam ini Nabi apa Rasul? Bukan. Nabi dan Rasul tidak boleh perempuan. Syarat Nabi dan Rasul itu harus laki-laki. Sayyidatuna Maryam itu adalah ibunya Nabi Isa, dirawat oleh Nabi Zakaria karena keponakannya. Dirawat oleh Nabi Zakaria, dimasukkan dalam sebuah ruangan. Di sana Siti Maryam itu berkhulwat di sana. Setiap kali Nabi Allah Zakaria masuk ke dalam ibunya Nabi Isa ini, keponakan ini, dia temukan makanan di dalam kamar tersebut. Sehingga Allah mengabadikan di Al-Quran, Allah mengatakan, kalau kita baca tasmiyah itu biasanya, qala Zakaria Maryamu anna laki hadza, wahai Maryam, dari mana engkau dapat ini? Nah, yang membuat Nabi Zakaria tidak masuk akal, kenapa? Buah-buahan yang ada itu bukan di musimnya. Ibarat kita itu ada musim durian, padahal orang belum musim durian. Kita ini di rambutan, orang belum musim rambutan lagi. Sehingga Nabi Zakaria heran, anak laki ada. Dari mana kau dapat ini, wahai Maryam? Apa kata Sayyidatuna Maryam? Qalat min indillah. Ini semua dari Allah. Karomah. Apalagi di Al-Quran itu karomah. Seperti santrinya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam yang memindahkan singgasananya Ratu
Bilqis. Pernah dengar di Al-Quran? Ketika Nabi Allah Sulaiman alaihissalam tahu akan kedatangan Ratu Bilqis dengan para prajuritnya, Nabi Allah Sulaiman waktu itu di majelisnya seperti ini. Dia bilang, wahai para santriku atau para pecintaku, kata Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman ini yang kerja sama dia ini, sama beliau ini bukan hanya bangsa manusia, bangsa jin. Siapa? Kata Nabi Allah Sulaiman, yang bisa mendatangkan singgasananya Ratu Bilqis. Singgasana tempat duduknya, Pak. Kalau raja itu, ratu itu duduk di singgasananya itu. Diriwayatkan di tafsir itu, singgasana Ratu Bilqis itu sangat dia cintai, sehingga untuk masuk ke dalam kursi singgasananya itu melewati 7 lapis pintu. Kan sangat dicintai sama dia. Jadi kalau kita masuk ke sana dulu tuh di negeri Sabah namanya itu, masuk ada lagi sampai 7 baru nembus 7 gerbang baru nembus ke singgasananya Ratu Bilqis itu. Nabi Sulaiman mengatakan, siapa yang bisa mendatangkan kursinya singgasananya Bilqis? Qala Ifrit, berkata jin Ifrit, ana atika. Wahai Nabi Sulaiman, aku bisa membawanya. Kata Nabi Sulaiman, seberapa lama? Sebelum engkau selesai pengajian sudah ada di sini. Wah, Ifrit yang nawarkan ini. Pakai si cepat ini kan. Atau Ninja Express, CNT. Wow, kata Iblis ini cepat ini. Sebelum Nabi selesai sudah datang. Kita tahu Nabi Allah Sulaiman di Palestina, Ratu Bilqis di Yaman, Pak. Itu perjalanan 2 bulan pulang pergi. Ini tidak sampai sejam, setengah jam didatangkan oleh Ifrit. Ifrit menawarkan. Ternyata ada dari bangsa manusia, orang alim namanya Asim, berkata, ya Nabi Allah Musa, aku bisa lebih cepat. Oh, kata Nabi Musa, seberapa cepat? Qabla ayyartadda tarfuk. Engkau pejam, buka lagi sudah ada. Wah, ini ekspres ini. Merem, melek, sudah di sini. Oh. Apa kata Nabi Allah Sulaiman? Apa dia bangga enggak? Hadza min fadli Rabbi, ini adalah dari anugerah Allah. Di Al-Qur'an ini, Pak. Kalau ada orang mengingkari karomah, bisa kafir, Pak. Kalau orang mengingkari karomah, bisa keluar dari Islam. Ini karomah dari Asim, santrinya Nabi Allah Sulaiman. Bukan Nabi, bukan Rasul. Dikatakan di ilmin, orang yang memiliki ilmu. Orang alim dia. Katanya bisa, Asim bisa. Seberapa cepat? Qabla ayyartadda tarfuk. Sebelum kembali membuka kelopak mata. Merem Nabi Sulaiman, engkau buka sudah ada di sini. Merem Nabi Allah Sulaiman, dia buka, sudah singgasananya Bilqis ada di samping itu sudah. Nah, karomah Al-Quran yang menceritakan. Kalau karomah kita sekarang apa? Duit ya. Yang banyak duit berkaramah. Hendak tilang polisi julungi 200 lolos. Berkeramat duit nih. Masya Allah. Hendak apa aja ini lo, hendak jadi ini ada duitnya masuk. Lo hendak masuk ini kada betes, ada duitnya, cukup duitnya masuk. Jadi keramat akhir zaman ini duit pokoknya. Kalian tahu itu bukan sulap yang dilakukan oleh Asim. Bukan berarti hilang dari sana timbul di sini. Bukan, itu dibawa oleh 2 malaikat. 2 malaikat yang membawa singgasana Ratu Bilqis itu dikatakan karena ini di dalam singgasana, itu malaikat menggali lubang dari Yaman ke Palestina, dia bawa dari bawah tanah. Sampai keluar dibawa di depannya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Ditanya oleh Nabi Sulaiman, ya Asim, bagaimana kau bisa
Apa yang kau lakukan sehingga malaikat ibaratnya jadi khodam kita itu? Ternyata kata Asim, ya Nabi Sulaiman, aku memiliki Ismullahil A'zam. Aku diberi Allah pengertian, pemahaman tentang nama Allah yang paling agung. Sehingga ulama mengatakan, barang siapa yang tahu nama Allah yang agung ini, maka seperti apapun dia berdoa akan dikabulkan oleh Allah. Nah, melalui proses mujarrabat, uji coba untuk mencari Ismullahil A'zam ini, ulama ahli berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Ismullahil A'zam ini adalah Ya Hayyu Ya Qayyum, yang sangat jarang kita baca. Orang yang baca Ya Hayyu Ya Qayyum ini kaum majlis masjid untuk Tuhan, Ya Hayyu Ya Qayyum lah, sambil nunggu jemaah datang. Itu sebagian ulama mengatakan Ya Hayyu Ya Qayyum itu adalah Ismullahil A'zam. Ada yang mengatakan dalam Adhkar itu, Imam Nawawi mengatakan, ada yang mengatakan Ya Allah, ada yang mengatakan Ya Dzal Jalali wal Ikram. Itu nama-nama Allah yang mulia. Ternyata Asim diberi kemuliaan mengetahui Ismullahil A'zam, sehingga dia menggunakan kalimat itu untuk meminta kepada Allah mendatangkan singgasananya Ratu Bilqis dengan sekejap mata saja. Berapa detik hitungan orang merem melek lagi, langsung ada, dibawa oleh malaikat. Karomah. Nah, itu adalah karomah. Kemudian ada lagi di bawahnya karomah ini, namanya ma'unah. Ma'unah ini pertolongan. Ini terjadi kepada orang-orang yang beriman seperti kita. Kadang anak bubur kadang jadi, ya kan? Itu adalah ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita ini ada sedikit kejanggalan yang terjadi pada kita yang tanpa kita sadari. Itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalkan ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tanpa kita sadari itu, misalkan ya ada orang kebakaran tuh. Itu biasanya orang ngangkat kulkas sorangan kawa baik. Tiba-tiba ada kekuatan super gitu nah. Baik sudah tak keluar pada rumah hela hendak memulikakan berempat mengangkatnya. Itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kadang kita itu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi keanehan itu namanya ihana. Ihana ini keajaiban yang Allah berikan kepada orang-orang yang ahli maksiat. Makanya dinamakan ihana, yaitu penghinaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ahli maksiat tambah kaya, orang yang ahli maksiat tambah sukses. Ini sebenarnya hakikatnya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar mereka tetap sholat, agar mereka tetap tidak berzakat, agar mereka tetap larut di dalam kemaksiatan. Itu namanya ihana. Ada lagi istidraj. Nah, ihanah ini sama aja. Istidraj itu membaca kita itu diselajurakan Allah Ta'ala aja. Dan ihanah kepada orang-orang yang kafir kaya. Kadang kita berdoa, ya Allah, itu mereka ya Allah yang tidak beriman dengan Engkau, sugih ya Allah. Ulun beriman, ulun ini beriman. Kenapa pian? Kata sugihakan. Nah, ingat, takaran mulia di sisi Allah bukan dengan banyaknya harta. Salah kita kalau menilai seperti itu. Banyaknya harta bukan jadi tolak ukur kita, bukan jadi tolak ukur kedudukan kita di sisi Allah. Tolak ukur di sisi kita tolak ukur derajat kita di sisi Allah, seberapa besar nama Allah di hati kita, maka sebesar itu juga kedudukan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberapa besar iman kita, keyakinan kita dengan Allah, maka sebesar itu juga kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi istidraj ini orang yang diselajurakan Allah Ta'ala, na'udzubillah. Makanya jangan dihiri orang ahli rentenir, orang yang meribakan duit, sugihan. Kenapa? Itu istidraj. Orang yang gak ada penyembahyang, orang yang tidak suka sholat,
sholatnya bolong-bolong, rezekinya lancar banget, rezekinya naik terus. Yang ahli sholat gitu aja. Akhirnya dia ngomong kadang, nah lihat ya aku nih, lihat, kada sholat aja sugih, apalagi mau sembahyang nih. Jangan kalah, ingat, ukurannya bukan seberapa banyak dunia yang kita miliki, tapi seberapa besar rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu istidraj. Orang-orang yang meninggalkan syariatnya Allah tapi diberi dunia oleh Allah, itu istidraj. Biar mereka tambah lupa, meninggal dalam keadaan lupa. Seperti siapa? Seperti Qarun. Tahu Qarun? Qarun ini sepupunya Nabi Musa. Sepupu Nabi Allah Musa alaihissalam, Qarun. Kalian tahu inna mafatihahu, kata Allah dalam Al-Quran, kunci gudangnya itu dibawa oleh 70 orang. Berapa kunci itu? Ya Allah, kita bisa kunci di rumah berapa? Paling banyak 5-10. Tunggu double kunci lemari juga. Ini kunci gudang hartanya diusung orang. Cuma membayangkan biopang, lemari bahari ganal-ganal minanya, kuncinya ganal kan? Ganal-ganal juga. Ini tuh Qarun tenggelam dengan hartanya. Kenapa? Istidraj dari Allah, dibuat kaya tambah lupa, Dikatakan ketika dia sudah kaya, Nabi Musa ini mengatakan, ya Qarun, bayar zakat. Apa kata Qarun jawab? Musa, ada zakat, ini semua aku usaha, ini semua hasil usahaku, tidak ada campur tangan seorang pun. Ini adalah sebab kecerdasanku dalam berdagang. Oh, sombong amat sih ya. Akhirnya ditenggelamkan oleh Allah, sehingga sampai sekarang bila ada kita tetamui, harta karun ya. Harta kan? Ya Allah, kesian karunnya meninggal itu. Harta korun sebenarnya yang bujur itu, tapi kan orang Indonesia harta kan? Harta karun. Nah itu sejarahnya tuh. Istidraj oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita, ayo kita lihat, kita tanyakan kepada diri kita. Lancarnya rezeki kita ini sesuai kadang dengan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita jaga sholat, rezeki lancar, ini mungkin pertolongan dari Allah. Tapi kalau rezeki kita lancar tapi kita bukan ahli sholat, takutnya istidraj, takutnya diselajurakan Allah aja kita nih. Ulun guru aja bila sembahyang rezekinya kada lancar. Mbah ulun kada sembahyang lancar benar. Jadi kayak apa ini, bimbang ulun. Bilanya sembahyang seret, bilanya kada sembahyang lancar. Nah kira-kira pian milih sembahyang tapi seret, apa kada sembahyang tapi lancar? Milih sembahyang tapi lancar. Nah itu cerdas. Milih sembahyang dan lancar, dan itu pasti dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ahli sholat itu memang ujian. Kadang kita ini untuk hijrah ini diuji. Kadang kita ingin meninggalkan pekerjaan yang membuat kita lalai dari Allah, itu setelah kita tinggalkan kerjaan, tambah susah dari kerja, tambah melarat. Itu ujian. Nyesal dah kita meninggalkan kerjaan demi Allah, atau kita menyesal gara-gara berhenti bekerja, kita tambah melarat. Itu Allah ingin tahu. Kalau kita bisa melewati fase itu, kita akan dijadikan hamba-hamba yang Allah katakan, wahai dunia, man khadamani fastakhdi fakhdumi. Wahai dunia, yang menjadi hambaku, kata Allah Ta'ala, yang mau jadi budakku, maka engkau dunia jadi budaknya dia. Kita ini kalau taat sama Allah, budak itu ngejar dunia itu ngejar kita, Bu. Tapi kata Allah, wa man khadamaki fastakhdi. Wahai dunia, kalau ada orang yang menjadi budakmu,
Kalau budak dunia gimana? Lupa sama sholat sudah bu, dengan kerjanya bu, lupa dengan zakatnya bu, lupa mau umroh mau haji uangnya, karena sibuk mengejar dunia. Maka kata Allah, wahai dunia, jadikan dia budakmu. Memang tabiat manusia kita ini, kata Rasulullah SAW, kita ini kalau bisa satu lembah emas ingin dua. Dapat 1 juta, suami kerjakan 2 juta cuma aja. Itu kita tuh nukar emas sudah 10 gram, jangan 15 semalamnya. Nukarnya ya Allah, 10 itu banyak loh sudah. Ngulakin ada boleh mah bini sih ngaji jangan 2 aja. Toh ada anaknya enggak ada tandingnya. Nah, urusan dunia ini nukar ini ada puas, nukar lagi. Bahkan Rasulullah seandainya manusia ini punya 1 lembah emas, gunung emas, dia pingin 2. Sudah punya 2 pingin 3. Kalau sudah punya 3 pingin terus. Kenapa? Karena dibudak dunia. Dibudak dunia. Kapan dia akan berhenti mengejar dunia? Ketika sudah di dalam perut bumi, ketika sudah meninggal. Ya Allah, kesian. Nah, kita sekarang harus cari orang-orang yang cerdas untuk urusan seperti ini. Jangan mau kalah, minimal imbanglah. Untuk ngejar dunia dengan ngejar akhirat, minimal imbang. Ya. Kalau kita lebih giat ngejar dunia daripada ngejar akhirat, kita keliru. Salah kita. Kalau lebih semangat ngejar akhirat daripada dunia, ini benar. Kalau imbang ya normal. Kalau kita berani untuk urusan dunia kita menghamburkan uang, seberapa berani kita menghabiskan uang untuk akhirat kita? Kalau kita berani nyumbang orkes 10 juta, seberapa berani kita nyumbang untuk majelis? Ini kadang untuk orkes, bila ada yang berpinta, buat apa ini jar? Orkes artisnya Ayu Ting Ting misalkan, artisnya ini itu, wah, berapa pian nyumbang? 10 juta. Kalau ada begitu-hitungan langsung kesegepok, 10 juta. Baik datang Bekupiahan, Betapi, ya, bawa map. Ya, Pak, apa ini? Yang minta sumbangan agar Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akan 50.000. 50.000 dan 10 juta. Ya Allah, ini kita ini. Jangan salahkan orang, ini kita ini. Minimal imbang 10 juta, Maulid 10 juta. Atau dibalik, bila ada orkesan jangan nyumbang, total 4 jiwa ya loh, ada Maulid 10 juta untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada permintaan kita baca sedikit manaqib Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab Al-Bushra yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidatuna Khadijah nasabnya adalah bintu Khuwailid. Kita harus tahu berarti abahnya Sayyidatuna Khadijah ini adalah Al-Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Nah, ini bertemu dengan nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan sama-sama dari bangsa Quraisy. Itu abahnya. Kalau ditanya sama orang, siapa nama ibunya Sayyidatuna Khadijah? Siapa nama ibunya Sayyidatuna Khadijah? Namanya Fatimah binti Zaidah. Jadi Sayyidatuna Khadijah ini ayahnya bernama Khuwailid, ibunya namanya Fatimah. Dan beliau ini adalah orang-orang yang nasab yang mulia, orang-orang yang terhormat, orang-orang yang terjaga. Dan Allah menginginkan kebaikan dunia akhirat dengan memperjodohkan Sayyidatuna Khadijah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Sayyidatuna Khadijah ini termasuk wanita karir yang sukses, Bu.
dagang. Sukses beliau. Dan Allah ingin memberikan kemuliaan dunia dan akhirat, maka diperjodohkan dengan Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Khadijah wanita terkaya di zamannya. Kaya, kaya, cantik, ahli dagang, nasabnya keturunan orang mulia. Anak lah yang badal ini lah, janda baik, bungas, cantik, berduit pulang, nasabnya orang baik, hendak lontian. Kira-kira yang tolak apa yang terima? Sejak dokter. Kayak apa nak? Janda, cantik, kaya, nasabnya mulia, wanita karir, hendak lawan dia. Maka jawabannya mimpi lah. Mimpi. Wah, ini yang nyata ada Sayyidatuna Khadijah. Berapa umur Sayyidatuna Khadijah ketika dinikah oleh Nabi Muhammad? 40 tahun. Wah, ini cantiknya alami, Bu. Bukan orang-orang 40 tahun sekarang. Cantiknya cantik kamuflase, ditutupi oleh skin. Bila boleh ke rumah, lakinya melihat apa tuh hawa piannya. Bayang di luar, laki orang melihat anumnya piancil ya. Ya Allah, terpaling. Orang di rumah itu nang berpoles. Jadi laki melihat, oh Bandung juga bini ya. Ini kagak. Ini kalau keluar rumah, oh mantap. Ya Allah, di dalam rumah itu bini kita ya lah, sama aja. Kalau keluar rumah hanya berdandan, kalau dalam rumah ya biasa-biasa aja. Mana daster rapid nanti pakai. Ya Allah, hendak juga kayak di film-film gitu nah. Datang laki begawi disambut bini di luar belakang di luar rumah ya loh. Wah, harum dah bini ini. Ada. Masya Allah. Nah, ini Sayyidatuna Khadijah, wanita yang mulia, banyak yang ingin dengan Sayyidatuna Khadijah tapi ditolak oleh Sayyidatuna Khadijah. Tapi dengan Nabi Muhammad beda kasusnya. Nah, Sayyidatuna Khadijah yang melamar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikirimlah Sayyidah Nafisah, sepupunya Sayyidah Khadijah, ditanyakan, coba tanyakan kepada Al-Amin. Dia manggilnya Al-Amin, tidak berani manggil Muhammad karena Muhammad terkenanya Al-Amin. Coba tanyakan Al-Amin itu panggilan sayangnya ini, karena orang sayang itu tidak mungkin manggil nama ya loh. Bila bini pian bu anu pak aing yo ngaran ya ada, berarti ada cinta yang berkurang. Sebelum bisi anak nyonya sayang ya loh. Sayang ya. Oh. Mbak bisi anak, oh Abah Anu ya. Mama Abah Anu. Mana panggilan sayang yang dulu tuh? Nah, itu harus boleh bu. Ulun boleh bini ulun tuh, tak ada bini ulun. Kalau manggil ulun abahnya Anu kan ulun heran nih boleh. Pura-pura mendengar ulun. Masa abahnya Anu aja. Nah ini Al-Amin, kita harus ada panggilan dengan istri biar harmonis sayang. Lihat, Sayyidina Rasulullah SAW manggil Sayyidina Aisyah dengan Humairah. Humairah, wahai wanita yang putih kemerah-merahan. Cuma pian pak, jangan terlalu jujur. Sampai ke rumah, oh, dilihat bini pindah hitam ke coklat-coklatan. Wahai yang hitam ke coklat-coklatan, jangan pak. Puji bini itu dipuji di ini, akhirnya harmonis rumah tangga itu. Lihat dari Muhammad Sayyidina Khadijah, coba tanyakan kenapa
Al-Amin itu masih belum menikah. Sudah 25 umur Nabi Muhammad waktu itu. Apa yang membuat dia lambat menikah? Kata Sayyidah Khadijah. Tanya, datang Nafisah. Ditanya, ya Muhammad Al-Amin, apa yang membuat engkau ini kada begini aja lagi? Jadi ya Rasulullah, engkau tahu wahai Nafisah, aku bukan orang yang punya. Kerjaku hanya ibaratnya begawi, 4 begawi di tokonya Sayyidah Khadijah. Dan aku hanya pengembala kambing Quraisy. Pamanku Abu Thalib orang yang tidak punya. Dari mana aku berani untuk ibaratnya meminang seorang wanita, sedangkan waktu itu Arab ini ibaratnya mahar baacarannya itu harus nyembelih onta. Dari mana? Nah, kata Nafisah, kalau ada yang mau dengan engkau. Jadi kata Rasulullah, siapa? Orangnya cantik Muhammad, orangnya agak nasabnya mulia. Siapa? Nafisah. Khadijah wahai Muhammad. Maka Rasulullah, aku mau Khadijah sama aku. Apa dia mau dengan aku? Dia mau wahai Muhammad. Langsung Nabi tanya kepada pamannya, musyawarah. Wahai paman, ini ada perempuan yang mau sama aku. Siapa? Kata Abu Thalib. Sayyidatuna Khadijah. Khadijah binti Khuwailid. Didatangilah rombongan. Akhirnya diterima. Rasulullah melamar. Diterima. Adakan acara seadanya. Setelah menikah dengan Rasulullah SAW, tidak lama turun wahyu. Sayyidah Khadijah menjadi orang yang paling miskin setelahnya. Kenapa? Berkorban semua hartanya untuk Nabi Muhammad SAW. Hartanya ketika masuk diboikot oleh orang-orang kafir, dia tidak apa-apa. Bahkan Sayyidah Khadijah lihat bagaimana kata-kata yang dikutuk diutarkan oleh Sayyidah Khadijah. Kata Sayyidah Khadijah, setelah aku menikah dengan Nabi Muhammad, aku tidak pernah memikirkan kebahagiaanku. Yang aku pikirkan bagaimana Rasulullah bahagia. Namun ibu-ibu sekarang kan sarah aja banyak bapak lah, yang penting aku bahagia di rumah sini. Sayyidah Khadijah, setelah aku menikah dengan Nabi Muhammad, aku tidak pernah lagi memikirkan kebahagiaan diriku. Makanya sedikit harta habis kan apa-apa. Yang penting Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahagia. Apakah gratis Sayyidah Khadijah mendapat sia-sia? Akhirnya Allah kirim salam kepada Sayyidah Khadijah. Wanita satu-satunya yang langsung dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Mudah-mudahan istri-istri kita dikumpulkan dengan Sayyidatuna Khadijah. Nah, itu anak-anak perempuan kita harus mengidolakan Sayyidatuna Khadijah. Dibacakan yang manaqib cerita Sayyidatuna Khadijah ini biar magnet kuat untuk kita ini bisa mengontrol istri anak-anak kita. Kita lihat anak-anak kita, siapa idolanya sekarang? Lihat anak perempuan kita, pakaiannya siapa yang mereka tiru? Lihat cara bicaranya anak kita, siapa yang mereka tiru? Lihat tontonan anak-anak perempuan kita, siapa yang mereka lihat? Kalau kita lihat sekarang ini artis-artis Korea panutan mereka. Wah, artis Koreanya kada kenal loh anak kita. Sudah kada kenal, anak kita cinta dengan orang-orang artis Korea. Naudzubillah, di hari kiamat bareng mereka. Tadi kata Nabi Muhammad, "Lau kana rajulun shalla wa sham." Seandainya ada seseorang yang sholatnya selalu di depan Ka'bah, setiap hari puasa, meninggal, lam yuhsyar illa ma'aman ahad, tidak akan dibangkitkan di kiamat kecuali bersama yang orang ia cintai di atas dunia. Salah menaruh cinta di atas dunia, celaka di akhirat. Salah mengidolakan di dunia, celaka di akhirat. Kita boleh senang lihat misalkan kayak nonton film artis, senang aja, jangan sampai jadi idola lagi. Idola kita tetap bagi yang perempuan Sayyidatuna Khadijah.
Bagi yang perempuan idolanya Sayyidatuna Fatimah. Bagi yang perempuan idolanya itu adalah Sayyidatuna Aisyah, para istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang laki-laki idolanya harus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita salah mengidolakan, kita akan dikumpulkan bersama mereka nanti di hari kiamat. Sehingga hadis yang mengatakan al-mar'u ma'aman ahab, seseorang sesuai dengan siapa yang dia cintai di atas dunia ini nanti di hari kiamat. Ayo, belum terlambat. Jangan sampai anak-anak kita pakaiannya membuka aurat. Kenapa? Karena idola mereka adalah orang-orang yang membuka aurat. Jangan sampai anak-anak perempuan kita rambutnya dipirang di ini. Siapa idola mereka? Seperti itu ibu, seperti itu ya idola ulun. Lalu Allah akan diikuti gaya rambutnya, gaya bicaranya, pakaiannya, sandalnya, ditiru semuanya. Ini menunjukkan kecintaan yang begitu hebat. Hati-hati. Yang rugi kita, Pak. Yang rugi kita sebagai orang tua. Ini Sayyidah Khadijah, perempuan pejuang pertama di dalam Islam, dengan harta, tenaga, dan sekuat. Akhirnya mendapatkan salam dari Allah melalui Jibril. Datang Jibril, ya Rasulullah, balik salam, sampaikan salam Allah kepada Sayyidatuna Khadijah. Oh, nikmat, salam dari Allah. Jibril nitip juga, dan dariku ya Rasulullah. Jadi malaikat Jibril, Allah titip salam kepada Sayyidatuna Khadijah. Ada pesan lagi Jibril, ada. Apa? Allah mengatakan Sayyidatuna Khadijah sudah punya istana di surga yang terbuat dari permata, yang tidak ada suara gaduh di dalamnya, tenang di dalamnya. Sampaikan wahai Muhammad. Datang, ya Khadijah, apa yang telah kau lakukan untukku dari perjuanganmu, sekarang balasannya dari Allah. Allah kirim salam, Jibril kirim salam, dan Allah mengatakan engkau sudah punya istana di surga. Masya Allah, ini yang kita harapkan, ini yang kita inginkan. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan cerita Sayyidah Khadijah menjadi motivasi untuk istri dan anak-anak perempuan kita. Mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Karena ini sudah jam 9:30, tidak ada sesi tanya jawab. Kita ganti dengan pembacaan sedikit manaqib Sayyidatuna Khadijah. Mudah-mudahan mengokohkan iman kita. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita kumpul bersama orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan di akhirat kita kumpul dengan Nabi Muhammad, dengan wanita-wanita yang salehah. Ya amin amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf, minta halal, minta ridha atas kepanjangan sampai 9:30. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.